Jadi saya minta bantuan untuk share screen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai LPJ Divisi Administrasi periode 2020-2021. Yang pertama yaitu adapun program-programnya. Yang pertama yaitu pengumpulan biodata. Jadi tujuan pengumpulan biodata ini merupakan sebagai arsip data keanggotaan yang berguna untuk memudahkan akses terkait informasi data diri anggota TBM Aset. PJ-nya yaitu seluruh anggota divisi administrasi. Parameter keberhasilannya yaitu terlaksana 80%. Kendalanya, pengumpulan biodata tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu pada biodata trias tidak terkumpulkan. Yang kedua yaitu membuat surat-surat yang diperlukan. Tujuannya yaitu memperjelas masalah surat menyurat TBM Aset FK Unja dan sebagai bentuk pelatihan anggota dalam mengurus administrasi pada suatu event. PJ-nya yaitu seluruh anggota ADM. Parameter keberhasilannya yaitu terlaksana 100%, kendalanya tidak ada, dan keterangannya yaitu berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu program asah aset. Jadi tujuan dari asah aset ini untuk melatih skill dasar anggota terkait di bidang kedokteran, sekaligus diharapkan dapat mempererat persaudaraan sesama anggota TBM. Lalu PJ-nya yaitu seluruh anggota ADM. Parameter keberhasilannya tidak terlaksana. Kendalanya yaitu dikarenakan adanya pandemi, jadi kegiatan banyak dilakukan secara online sehingga untuk pembelajaran skill dan praktek dinilai kurang efektif. Yaitu keterangannya, proker ini dinilai sama dengan salah satu proker pada divisi diklat. Yang keempat yaitu penyimpanan surat. Tujuannya yaitu untuk memudahkan akses arsip dokumen kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Di sini PJ-nya yaitu ada PJ utamanya yaitu Saudari Miftah dan PJ umumnya yaitu seluruh anggota ADM. Lalu parameter keberhasilannya yaitu terlaksana 75%. Kendalanya kurangnya koordinir antara anggota dalam pengumpulan berkas surat yang dikeluarkan, terutama surat suatu event bersama. Lalu keterangannya yaitu penomoran surat berjalan dengan baik, melanjutkan penomoran surat dari kepengurusan sebelumnya, tetapi berkas surat tidak terkumpul sepenuhnya. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Putri Vera. Kita selanjutnya akan memasuki sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini dengan waktu 1 kali 5 menit. Mungkin kepada quorum, bagi yang ingin bertanya, boleh melalui chat box ataupun raise hand agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya sampaikan bagi quorum yang ingin berpendapat atau menyampaikan pendapatnya, boleh melalui fitur chat box ataupun raise hand agar saya dapat mengarahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih.
Baiklah, di sini sejauh ini saya tidak melihat adanya yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai LPJ dari Divisi Administrasi. Untuk itu, pembahasan LPJ untuk Divisi Administrasi telah selesai. Apakah bisa diterima oleh quorum? Baiklah, untuk itu, laporan pertanggungjawaban Divisi Administrasi dari Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi periode 2020-2021 diterima. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Putri Vera. Kita akan ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari Divisi Bantuan Medis, Tim Bantuan Medis Fakultas Kedokteran Universitas Jambi kepada Saudara Suseno Febrianto, dipersilahkan. Dengan estimasi waktu 10 menit. Oke, terima kasih Presidium 1. Boleh minta tolong kepada panitia untuk men-share screen LPJ Banmed. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya yang membacakan LPJ Banmed selama setahun kemarin, yaitu di mana yang pertama yaitu program dari Banmed yaitu mengadakan Zoom meeting, record, dan operator Zoom. Nah, di mana itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada oprek, tujuannya yaitu untuk menambah anggota baru TBM, di mana PJ-nya itu seluruh anggota Banmed gitu kan. Nah, parameter keberhasilan itu terlaksana 99% karena saya tidak bisa menjamin 100%. Kemudian hasilnya yaitu berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk program keduanya itu dari Zoom meeting, fleksibel untuk acara diklat dan humas. Nah, di mana tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam menyiapkan alat dan barang dalam acara diklat dan humas. Di mana PJ-nya itu seluruh anggota Banmed dan terlaksana 99%. Hasilnya itu berjalan dengan baik. Kemudian boleh scroll ke bawah kepada Wika. Saudara Wika geser ke bawah. Oke. Stop. Terima kasih. Nah, kemudian program kedua yaitu bertanggung jawab dalam menginventariskan dan menjaga barang-barang milik TBM. Nah, di mana tujuannya itu dapat mengetahui apa saja barang milik TBM dan menjaganya. Di mana yaitu PJ-nya itu untuk inventaris ada Pahrul Ihsan, dan untuk menjaga barangnya itu adalah seluruh anggota logistik. Terlaksana 80%. Nah, di mana untuk kendalanya itu sulitnya menyimpan barang-barang TBM di ruang BEM karena tunggu. Aduh. Maaf, error HP saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kendalanya itu dari sulitnya menyimpan barang-barang di ruang TBM BEM karena berbagi ruangan juga dengan organisasi lainnya, sehingga barang-barang yang banyak tercecer gitu kan. Selain itu, karena pandemi, jadi banyak anggota BEM Banmed yang berada di luar wilayah Jambi, sehingga barang-barang jarang dipantau secara berkala gitu kan. Nah, kemudian untuk solusinya, jika tetap di ruang BEM itu harus ada surat resmi yang ditandatangani di atas materai gitu, sehingga ruangan resmi menjadi milik TBM, nggak berbagi lagi. Nah, sampai sebenarnya sih dari tahun kemarin sih solusi ini, tapi di angkatan sekarang belum kami laksanakan. Kemudian jika tidak ditempatkan di
ruang TBM. Jika tidak situ, maka tempatkan barang-barang TBM di rumah atau kos anggota Banmed yang ada di Jambi. Nah, kemudian hasilnya itu barang TBM kurang terjaga dengan baik. Scroll ke bawah. Nah, ini masih tadi bagian 1 program tujuan PJ parameter keberhasilan. Nah, ini kendala tadi, kendala yang untuk program yang inventaris dan barang itu karena adanya hewan pengerat tikus hingga beberapa barang rusak dikarenakan tikus tersebut. Mungkin selain tikus ada lagi ya, gitu. Nah, kemudian untuk program ketiga, melaporkan barang-barang TBM untuk memberitahukan dengan tujuan untuk memberitahukan data barang TBM akhir pengurusan. Di mana itu PJ-nya itu paralisan dan parameternya itu terlaksana 99% dan hasilnya berjalan dengan baik. Kemudian untuk TRC, tim reaksi cepat, tunggu, masih atas tadi. Wika masih ke atas tadi. Oke, pas. Nah, untuk program keempat, tim reaksi cepat, di mana tujuannya itu untuk berkoordinasi dengan humas dan mencari info bencana. Dengan PJ-nya itu Rahmatika Subhan, terlaksana 80%. Nah, kemudian kendalanya, kurang aktif dalam grup koordinasi penanggulangan bencana sehingga informasi bencana kurang update. Ada beberapa sih yang update, tapi ada juga yang tidak gitu kan. Nah, kemudian rekomendasi lebih aktif dalam grup dan aktif menanggapi bencana. Hasilnya itu berjalan dengan baik yang ditanggapin. Kemudian scroll ke bawah. Baik nih. Oke, cukup. Nah, di mana tujuan tadi untuk TRC itu tanggap dalam mengumpulkan barang baik barang dana dalam bentuk open donasi dan turun ke lapangan dalam bencana jika memungkinkan gitu. Nah, di mana PJ-nya itu semua anggota Banmed dan parameter keberhasilan itu terlaksana 99%. Open donasi untuk membantu dana penanggulangan. Contohnya ini waktu NTT kemarin untuk open donasinya. Itu hasilnya berjalan dengan baik. Kemudian scroll ke bawah. Tolong Wika. Nah, oke. Ini adalah program kelima, yaitu Sekretariat TBM dan TBM Aset Unja di ruang BEM. Nah, tujuannya itu mengusahakan Sekretariat TBM Aset Unja sebagai tempat inventaris barang-barang TBM. PJ itu semua Banmed dan parameter keberhasilan tidak terlaksana dengan baik 0%. Karena kendalanya itu sulitnya menyimpan barang-barang TBM di ruang BEM karena berbagi ruangan itu. Selain itu juga mungkin karena pandemi ya kali, saya lupa nulis ini. Karena ada pandemi jadi susah untuk koordinasi dengan BEM. Kemudian untuk rekomendasi jika tetap di ruang BEM itu ya harus ada surat gitu kan, dan harus koordinasi dengan BEM dan organisasi lainnya. Hasilnya itu berjalan tidak baik. Scroll bawah. Nggak ada lagi kan? Oh, masih ada ya. Oke. Nah, ini sama aja sih tadi. Oke, cukup dari saya. Kembali lagi kepada Presidium 1. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Suseno. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi kepada quorum yang memiliki pertanyaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari Divisi Bantuan Medis dapat menyampaikannya pada kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Maudi Tobing, dipersilahkan. Terima kasih pada Presidium. Sebelumnya saya mohon izin untuk off-cam karena sinyalnya agak jelek. Oke, saya punya pertanyaan untuk Banmed. Kalian tahu nggak barang apa saja yang TBM kita punya? Terus tadi kan kalian juga sebutin ada beberapa barang itu yang sudah rusak. Bisa disebutkan barang apa saja yang rusak. Terus mau minta juga pertanggungjawabannya
bagaimana kondisi barang-barang itu sekarang. Terima kasih. Oke, boleh langsung jawab ya, soalnya saya buru-buru nih. Nah, untuk barang TBM, bentar ya. Oke. Untuk barang TBM sih yang ada bersama saya sekarang itu yaitu tas merah, tapi isinya pun saya lupa ya. Selebihnya untuk yang di sekretariat TBM yaitu di rumah BEM itu jujur sampai sekarang pun kami belum cek gitu. Mungkin dari anggota Banmi mungkin ada yang cek tapi saya belum tahu gitu. Karena sampai sekarang pun saya belum ada pantau gitu. Dan untuk barang-barang yang rusak itu pun seperti yang saya catat tadi sekitar itu enggak sepenuhnya terlaksana karena memang belum dilaksanain gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Maudi. Oke, izin bertanya lagi, Presidium apakah bisa? Baik, Maaf, dipersilakan. maaf nih. Oke. Boleh pertanyaan untuk Banmet itu nanti setelah semua ini atau nanti atau kapan gitu? Soalnya saya mau ada azan dulu di sini. Gimana Presidium? Bagaimana quorum? Karena saya sekarang ini tiket azan Isya kan di sini. Jadi sekarang udah waktu azan, jadi saya harus cepat untuk azan di sini. Gitu. Bagaimana? Baiklah, sepertinya quorum setuju. Jadi untuk laporan pertanggungjawaban dari Divisi Bantuan Medis, kita tunda di akhir sesi ketika seluruh divisi telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Untuk itu, untuk laporan pertanggungjawaban dari Bantuan Medis, kita tunda terlebih dahulu. Oke, terima kasih Presidium dan semuanya. Baiklah, mungkin kita bisa melanjutkan pada sesi agenda kita selanjutnya, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari Divisi Humas kepada Saudara Muhammad Fadli. Dipersilahkan dengan estimasi waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli dari perwakilan dari Humas. Di sini FPD dari Humas, langsung saja. Untuk yang pertama itu Baksos Promkes ini tidak dilaksanakan karena program ini berbarengan dengan program dari Infocom. Jadi kami mundur. Kemudian program yang kedua yaitu adalah Baksos ke Panti Asuhan. Nah, di ini juga tidak dilaksanakan mengingat pandemi COVID-19 yang masih ada hingga sekarang, sehingga kegiatannya tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian 3 ke bawah, ini dalam bentuk kerjasama. Pertama, Basarnas, ini kemarin kami baru udah 2 bulan yang lewat itu ngasih surat. Nah, sampai sekarang belum dihubungi oleh Basarnas. Nah, nanti kami akan hubungi lagi untuk pengurus berikutnya. Kemudian BPBD ini juga sama. Kemarin sudah mengasih suratnya. Kemudian kemarin udah juga ada kontak dengan BPBD. Nanti akan dikabarin gimana kegiatan dari BPBD tersebut. Kemudian nomor 5. Ini dari Mapala. Ini juga sama, suratnya sudah diberikan. Kemudian surat tinggal menunggu respon dari Mapala apakah bersedia dalam kerjasama ataupun tidak. Kemudian ada juga kerjasama dengan ACT juga sudah surat. ACT ini mau kerjasama apabila dia ada kegiatan dia bersedia untuk mengajak kita dalam kegiatan apapun yang sifatnya medis. Nah, kemarin kita diajak ke kantor ACT. Untuk kendalanya itu adalah sedikitnya anggota TBM Aset FK Unja yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian Afsezi ini sudah juga bersurat katanya dalam pandemi COVID-19 ini untuk melakukan kegiatan himatan massa itu sulit.
Jadi palingan tahun depan ataupun tahun berikutnya itu bisa dilaksanakan bersama Opsesi. Kemudian alumni ini itu semacam sharing. Di sini baru terlaksana 75%. Kemudian rencana tuh mau ketemu karena masih dalam pandemi, jadi cuma lewat chat WA. Kemudian yang terakhir, RC, ini stok saya tidak terlaksana. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Divisi Humas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu diharapkan kepada quorum yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand agar saya dapat mengarahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baiklah, kepada Saudara Gumaya dipersilahkan. Izin bertanya, untuk teman-teman humas, tadi kan ada persentase keberhasilan, tapi di situ kita nggak lihat indikator-indikator keberhasilannya. Itu teman-teman humas nentuin persentasenya gimana ya? Sesuai apa gitu? Langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Gumaya atas pertanyaannya. Tadi kan kami dalam kerjasama itu kan ada semacam mengirim surat terlebih dahulu. Nah, kami itu baru sampai di pengiriman surat dan belum ada kegiatan dari pihak organisasi bersangkutan gitu. Jadi 50% itu sudah termasuk pengiriman surat gitu. Baiklah, Saudara Gumaya, apakah ada tanggapan lagi? Cukup. Baiklah, dilihat bahwa sisa waktunya masih ada, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun bertanya kepada Divisi Humas? Baik, kepada Saudara Erisa, dipersilakan. Oke, aku izin masuk ya. Terima kasih sebelumnya kepada Presidium. Sebenarnya aku ingin menjawab kayak lebih memperjelas pertanyaan Gumaya sih tadi. Soalnya Fadli belum menjawabkan maksud Gumaya itu, Fad, kayak apa parameter indikator keberhasilannya kamu bisa menetapkan 50%. Semisal contohnya, kalau kamu pakai indikator kuantitatif kayak partisipan yang hadir dan kualitatif, nah itu gimana kamu nentuin 50%-nya? Terima kasih. Oh ya, baik, Presiden izin menjawab. Itu kalau indikator keberhasilan kan tergantung kegiatan apa yang mau dilaksanakan dengan organisasi yang bersangkutan, Cak. Jadi kalau kami kan belum bisa nih menentuin berapa peserta yang ikut karena belum ada kegiatan sama sekali dari organisasi itu. Nah, kemarin dari contoh kantor-kantor tersebut katanya dalam pandemi ini sulit melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpul massa gitu. Jadi ditunggu saja pesan dari kami. Jadi gitu. Jadi seperti tadi, kalau misalnya jadi kan kami kan udah ngesurat nih. Nah, jadi tinggal menunggu kegiatan orang itu gitu. Begitu, Cak. Bagaimana, Saudara Erisa? Apakah ada tanggapan lagi? Oke deh, terima kasih ya, Fat. Dan juga aku izin berpendapat ya, Presidium ya.
ini dari beberapa divisi tadi sampai humas sekarang, kan ini kita musyawarah besar kan, berarti kan harus untuk kedepannya juga sebagai evaluasi kita terkait dengan indikator itu, biasanya kalau tentang LPJ itu kita ada presentasi dari indikator itu kuantitatif, kualitatif, dan juga waktunya. Jadi biar ada bagaimana ya, biar mereka juga percaya gitu loh laporan pertanggungjawaban kita itu kayak gimana. Di Banmet juga kan tadi nggak ada kan, jadi kayak buat evaluasi ke depannya aja sih. Udah cukup, terima kasih Presidium kesempatannya. Baiklah. Untuk sesi diskusi tersisa 1 menit. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, maka kita akhiri sesi diskusinya. Maka pembahasan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Humas telah selesai. Dengan begini, apakah laporan pertanggungjawaban dari Divisi Humas pada periode 2020-2021 bisa diterima? Baiklah, laporan pertanggungjawaban Divisi Diklat Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi diterima. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fadli. Mohon maaf, diulang. Mohon maaf, saya ulang. Laporan pertanggungjawaban dari Divisi Humas Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi periode 2020-2021 diterima. Baiklah, kita beralih ke agenda kita selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban dari Divisi Infokom Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi kepada Saudara Gumaya Indriana, dipersilahkan. Sebelumnya teman-teman minta izin untuk kakak aja yang share screen, boleh? Soalnya ada sedikit tambahan di bagian keterangan. Boleh Kak, silahkan. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumaya Indriana Utami, perwakilan dari Divisi Infokom. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Infokom untuk periode 2020-2021. Untuk Infokom ada beberapa program kerja. Yang pertama itu adalah pengelolaan Instagram Aset Unja, di mana proker ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan TBM Aset Unja dalam komunikasi antar TBM, TBM Unit, PTBM MKI maupun wilayah. Kemudian deskripsinya adalah pengelolaan akun Instagram untuk memperlancar informasi. Kemudian penanggung jawabnya adalah Dedek Yuliandika dan juga Tiara Fahirah. Di sini kami memiliki beberapa kendala. Untuk yang pertama adalah kurang tepat waktu untuk pos kegiatan, kemudian follow up per kegiatan itu juga kurang, kemudian notif pesan itu sering telat diketahui karena beberapa anggota Infokom itu nggak menautkan Instagram TBN di ponselnya masing-masing, kemudian tidak menentukan patokan juga ke perubahan feed per sekian waktu, kemudian juga captionnya itu tidak memiliki standar. Untuk evaluasi dari kendala itu, kami menginginkan untuk memastikan semua member Infokom itu yang nantinya harus login ke Instagram TBM, kemudian harus memiliki patokan waktu untuk post event, kemudian juga untuk caption juga harus distandarisasi dan patokan feed-nya harus diubah sekian waktu. Kemudian indikator keberhasilan dari kami ada berdasarkan waktu, 2 apabila
berdasarkan target, 1 apabila kurang, 3 apabila tidak dilakukan, kemudian berdasarkan kualitas apabila seluruh itu 2, apabila tidak semua informasi itu 1 dan tidak dilakukan itu 0. Kemudian berdasarkan kuantitas kami 3 itu apabila terlaporkan 100%, 2 apabila terlaporkan 70-99%, dan 1 apabila kurang dari 70%. Dengan penilaiannya sangat baik 5-6, baik 3-4, cukup 2, tidak baik 0-1. Di proker kami yang ini, kami mendapatkan penilaian 5 atau sangat baik. Dengan berdasarkan target waktu, kami mendapat poin 2, berdasarkan waktu target, berdasarkan kualitas itu 1, dan kuantitas itu 2, atau tidak semua terlaporkan 70-99%. Kemudian untuk program kerja yang kedua adalah organogram, di mana tujuannya adalah untuk mengenalkan pengurus TBM Aset, kemudian deskripsinya adalah poster kepengurusan dengan penanggung jawab adalah Adityani. Kemudian untuk kendalanya, kami di sini pengumpulan foto pengurus itu tidak tepat waktu, kemudian persiapan konsep desain juga termasuk lama. Untuk evaluasinya, PJ-nya ditambah tidak 1 orang, kemudian yang kedua adalah persiapan disiapkan untuk jauh-jauh hari, baik dari konsep warna dan lain-lain. Kemudian untuk indikator keberhasilan, sama seperti tadi, ada berdasarkan waktu, target, dan juga kualitas. Di sini kami memiliki hasil berdasarkan waktu itu 1, kurang tepat waktu, karena seharusnya itu tidak jauh daripada pelantikan, tetapi kami kemarin lumayan berjarak dari pelantikan. Kemudian untuk berdasarkan target, itu semua pengurus mendapat poin 2, berdasarkan kualitas 1, karena tidak sesuai rencana dengan penilaiannya 5 atau sangat baik. Kemudian program kerjanya yang selanjutnya adalah poster hari besar, tujuannya adalah pembuatan untuk mengenalkan TBM Aset, untuk dalam memperingati hari besar. Kemudian penanggung jawabnya adalah Ulya Gina Fauzia, di mana di sini kami memiliki kendala kurang adanya inisiatif dari anggota Infocom, kemudian captionnya juga kurang memberi informasi. Dengan kami memiliki evaluasi, yang pertama captionnya harus distandarisasi, dan yang kedua adalah upaya untuk peningkatan tanggung jawab dari setiap anggota Infocom dan follow up lebih ditingkatkan. Untuk indikator keberhasilannya sama seperti tadi, ada berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Dengan penilaian sangat baik 6-7, baik 4-5, cukup 2-3, tidak baik 0-1. Di sini kami memiliki penilaian 6. Dengan target waktu 2, berdasarkan kualitas juga 2, kuantitas 1. Kemudian media edukatif, itu untuk memberikan pengetahuan singkat mengenai penyakit, kemudian merupakan upaya pemberian edukasi mengenai penyakit yang sering dijumpai di masyarakat dengan penanggung jawab RA Ratu Dania dan Intan Purnama Oktari. Dengan kendala kami adalah kurang follow up, kemudian untuk evaluasinya adalah follow up lebih ditingkatkan dan referensinya lebih dicantumkan. Dengan indikator keberhasilan sama seperti tadi, di sini kami memiliki penilaian yang 4 atau baik dengan berdasarkan waktunya kurang tepat waktu, targetnya hanya beberapa yang di-post, kemudian kualitasnya tidak berdasarkan rencana. Dengan kuantitasnya kurang dari 70%. Kemudian yang selanjutnya adalah rekaman Mars TBM. Tujuannya adalah untuk memperbaiki Mars TBM agar lebih baik. Deskripsinya adalah kegiatan merekam lagu Mars TBM Aset dengan penanggung jawab Satria Esa Putra. Dengan kami memiliki kendala, PJ tidak di Jambi sehingga sulit berkoordinasi. Dan yang kedua adalah musik latarnya itu belum ada. Evaluasinya adalah persiapan lebih dimatangkan. Yang kedua adalah koordinasi dengan bendahara mengenai kemungkinan biaya yang dibutuhkan untuk proses rekaman. Untuk indikator keberhasilan masih ada berdasarkan waktu, target, dan juga kualitas. Di sini kami tidak melaksanakan sehingga tidak baik. Kemudian pengelolaan OA lain, yaitu untuk memperkenalkan TBM Aset dalam komunikasi antar TBM unit, PTBM MKI, wilayah maupun masyarakat. Deskripsinya merupakan pengelolaan OA untuk memperlancar informasi dan komunikasi. Penanggung jawab adalah Maulidatul dengan kendala kurang aktif di line, targetnya tidak pasti, dan yang bergabung di OA lain itu sedikit. Evaluasinya adalah sosialisasi mengenai OA lain ditingkatkan, diwajibkan bagi seluruh anggota ataupun anak magang. Dengan indikator keberhasilan masih sama seperti tadi. Di sini kami untuk berdasarkan waktu, kami kurang tepat waktu, berdasarkan kualitas, tidak semua informasi terlaporkan, kemudian kuantitasnya kurang dari 70%, sehingga kami di sini mendapatkan penilaian 3 atau baik. Kemudian TBM Greetings, ini untuk memperingati ulang tahun anggota TBM, kemudian pembuatan ucapan ulang tahun, di sini penanggung jawabnya adalah Ilham Akbar Satria, dengan kendala kami adalah kurang follow up, evaluasinya adalah follow up lebih ditingkatkan, PJ per bulan atau dibuat seluruhnya hingga diupload hari H,
dan foto barunya. Kemudian indikator keberhasilannya masih sama, dan di sini kami mendapatkan berdasarkan waktu target, kualitasnya tidak berdasarkan rencana, kuantitasnya kurang dari 70%, sehingga di sini kami mendapatkan penilaian 4 atau baik. Mading di sini adalah tujuannya untuk memperkenalkan TBM Aset kepada mahasiswa FKIK Unja dengan deskripsi penyampaian informasi mengenai TBM Aset, info terkini maupun edukanja dengan penanggung jawab Gumaya Indrana Utami dan juga Maidinia Amanda. Kendalanya adalah perkuliahan daring. Di sini memang dari awal kami untuk mading ini bersyarat apabila kita online tidak dilaksanakan, dan apabila offline dilaksanakan, dan karena di sini kita online jadi tidak dilaksanakan dengan keterangannya 0 atau tidak baik. Cukup. Terima kasih. Dikembalikan ke Presidium 1. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gumaya. Di sini saya akan membuka sesi diskusi, di mana apabila memiliki pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand agar saya bisa mengarahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan bagi anggota quorum yang memiliki pertanyaan ataupun ingin memiliki pernyataan ataupun pertanyaan tentang pemaparan dari divisi Infocom, mungkin boleh menulisnya melalui fitur chat ataupun menggunakan fitur raise hand agar saya bisa mengarahkan agar menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, mungkin tidak ada yang bertanya kembali. Pembahasan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Infocom telah selesai. Dengan begini, apakah laporan pertanggungjawaban dari Divisi Infocom periode 2020-2021 bisa diterima oleh quorum? Baiklah, laporan pertanggungjawaban Divisi Infocom, Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, periode 2020-2021 diterima. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gumaya. Selanjutnya kita ke agenda selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban dari Divisi Keuangan Tim Bantuan Medis Aset Unja periode 2020-2021 kepada Saudara Karisma Rahmieda dipersilahkan dengan estimasi waktu 10 menit. Terima kasih kepada Presidium 1. Teman-teman semua izin share screen ya. Oke, langsung dimulai aja. Yang pertama itu untuk pembuatan seragam TBM. Waktu pelaksanaannya sebenarnya dari Oktober 2020 kemarin, tapi untuk sampai saat ini belum terlaksana. Penanggung jawabnya saya sendiri, Karisma Rahmieda, Giva Dianisa, Putri Shaulina, sama Dinda Marianisa. Belum terlaksana sampai saat ini karena terkendala dikarenakan kita masih online. Jadi saya mendengar beberapa keluhan dari beberapa teman lainnya. Ada yang keberatan untuk membayar uang untuk baju karena nominalnya lumayan yang
300 ke atas gitu kan. Jadi banyak yang keberatan, terus juga kesulitan takutnya kesulitan di penagihan iurannya itu, penagihan dananya, karena takutnya nanti kalau misalnya dari teman-teman sekalian belum selesai terbayar, soalnya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, itu waktu offline pun masih susah ditagih gitu, udah ditagih langsung, kayak nemuin secara personal pun kadang masih susah, apalagi kalau online gini kan sistem transferan, jadi kayaknya takut susah, karena resikonya lumayan besar gitu untuk saya sendiri sama WCO-nya, karena harus bertanggung jawab ke pihak konveksinya. Karena terus gara-gara itu sampai sekarang belum terlaksana. Terus untuk proker yang kedua, itu jual snack makanan atau paid promote. Kalau jual snack makanan itu kan karena kita kuliahnya online, jadi kan tidak bisa terlaksana. Terus kalau untuk paid promote, ini PJ-nya itu Syahla Salsabila, Yuliza Azhari, dan Dita Aslamia. Seharusnya dari Januari 2021 kemarin, tapi sampai pada saat ini tidak terlaksana dikarenakan ada beberapa kendala. Awalnya sudah di list untuk nama-nama anggota TBM dan jumlah followersnya, tapi dari PJ-nya masih kesulitan. Terus untuk proker yang selanjutnya pembuatan merchandise TBM ini, merchandise kan biasanya kita tawarin langsung ke waktu offline ya kalau untuk merchandise. Jadi kemarin dari pihak keuangan itu udah survei dan udah cari-cari tempat pembuatan merchandise-nya, tapi kan dikarenakan harga merchandise kan lumayan nggak terlalu mahal ya, kayak 20-30 gitu kan, sedangkan kita tuh lagi online semua, jadi susah, kendalanya nanti waktu pengiriman mahalan di ongkir sama dibandingkan harga barangnya gitu. Jadi emang udah disurvei itu kayak bakalan dikit yang berminat gitu karena kemahalan di ongkir. Ini PJ-nya itu Sri Saida, Rifki Harlen, sama Dea Asyifa. Terus selanjutnya ini panitia konsumsi di setiap event TBM, ini juga tidak dilakukan karena kan panitia konsumsinya ini kan di acara-acara offline ya. Itu penanggung jawabnya Dinda Gustin. Terus untuk yang terakhir ini tenda tensi ini sebenarnya kan kita collab juga sama Diklat sama dari wilayah. Terus waktu pelaksanaannya kemarin dari tahun kemarin itu seharusnya udah kita laksanain sekali, tapi karena pandemi jadi belum dilaksanain. Terus kemarin juga bulan Juni ya akhirnya mau dilaksanain, habis itu udah hampir 100% gitu. Tapi di H-1 hari H itu baru dapat kabar kalau Car Free Day-nya ditiadakan. Jadi udah dicek ke gubernuran sama Kota Baru waktu itu. Jadi karena emang benar-benar nggak ada Car Free Day-nya, jadi kita bakalan nunda gitu. Udah dari keuangan sekian. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Karisma Rahmieda. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi. Jika anggota quorum memiliki pertanyaan ataupun pernyataan mengenai laporan pertanggungjawaban dari Divisi Keuangan, bisa menyampaikan pada kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan bagi anggota forum yang memiliki pertanyaan boleh menuliskannya pada kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand-nya agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Baiklah, jika dari anggota quorum tidak memiliki pertanyaan lagi, maka pembahasan laporan pertanggungjawaban dari divisi keuangan telah selesai. Dengan begini, apakah laporan pertanggungjawaban dari divisi keuangan periode 2020-2021 bisa diterima oleh quorum? Baiklah, laporan pertanggungjawaban bidang keuangan dari Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi periode 2020-2021 diterima. Terima kasih kepada Saudara Karisma Rahmiyeda. Baiklah, kita akan melanjutkan agenda kita selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban dari Divisi Diklat kepada Saudara Erisa, dipersilakan dengan estimasi waktu 10 menit. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Presidium atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Risa selaku CEO dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan periode 2020-2021. Izinkan saya untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban divisi kami. Langsung saja, ini proker pertama itu ada GCU dan tensi. Untuk latar belakang, tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan terlampir. Boleh tolong di-scroll ke bawah. Untuk metode kegiatannya, seminar dan workshop, sasaran kegiatannya itu anggota TBM Aset FK Unja, angkatan 13 dan 14. Waktu pelaksanaannya itu Juni 2021. Indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, dan kuantitas. Baik, untuk pencapaian indikatornya itu tidak baik karena tidak terlaksana. Dikarenakan kondisi pandemi yang melonjak di Kota Jambi. Untuk penanggung jawabnya itu ada MAZIS, terkait dengan SWOT dari prokernya bisa terlampir di layar. Lanjut ke proker selanjutnya. Kemudian proker kedua, itu ada shock, prestasi cairan, trauma lingkungan, envenomasi, dan juga intoksikasi. Untuk latar belakang, tujuan, deskripsi terlampir. Untuk metodenya itu ada seminar, lalu sasarannya itu adalah mahasiswa 3 angkatan 2018, 2019, dan 2020. Untuk waktu pelaksanaannya itu ada Desember 2020. Indikator keberhasilannya sama berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Didapatkan hasilnya tidak baik karena tidak terlaksana, dikarenakan kondisi pandemi dan jadwal perkuliahan yang unstable. Penanggung jawabnya itu ada Nurul Yulita. SWOT-nya terlampir. Lalu, proker selanjutnya itu ada GASTER, General Skill Training of Asset Recruitment, di mana latar belakang, deskripsi, tujuan terlampir. Metodenya itu ada seminar pendidikan dan juga workshop. Sasaran kegiatannya itu adalah mahasiswa kedokteran, di mana angkatan 2019 dan 2020 yang ingin mendaftar sebagai calon dari aset. Waktu pelaksanaannya itu 2021. Indikator keberhasilannya bisa dilihat, pencapaian indikatornya itu sangat baik. Untuk hasilnya terlaksana dengan partisipan yang hadir 91 orang dari 80 orang sebagai target partisipan. Penanggung jawab Kinanti Prima Astari. Untuk SWOT dari GASTER terlampir. Oke, program kerja selanjutnya itu ada Advanced Trauma Life Support dan Sport Injury, di mana latar belakang, tujuan, metode itu terlampir. Untuk sasaran kegiatannya itu adalah bersifat umum, waktu pelaksanaannya itu April 2021. Untuk indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Dengan hasil tidak terlaksana, karena kondisi pandemi dan juga jadwal perkuliahan yang unstable. Penanggung jawab saya sendiri, Risa Varianti. Untuk SWOT-nya terlampir. Proker selanjutnya itu ada BSS, Basic Surgical Skill, dan juga sirkumsisi. Untuk latar belakang, tujuan, dan juga deskripsinya terlampir. Langsung saja ke metode. Metodenya itu ada seminar pendidikan dan juga workshop. Sasaran kegiatannya dia mahasiswa kedokteran 3 angkatan, 2018, 19, dan juga 20.
Waktu pelaksanaan Februari 2021. Indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Dengan hasil belum terlaksana. Penanggung jawab Intan Oktari untuk SWOT-nya terlampir. Lalu, program kerja selanjutnya itu ada seminar farmakologi, praktis, dan juga kasus-kasus non-emergensi. Latar belakang, tujuan, dan juga deskripsi kegiatan terlampir. Metode kegiatannya seminar, sasaran kegiatannya itu ada mahasiswa kedokteran 3 angkatan, 18, 19, dan juga 2020. Waktu pelaksanaannya November 2020. Indikatornya berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Didapatkan hasil belum terlaksana karena kondisi pandemi dan juga jadwal perkuliahan yang unstable. Penanggung jawab Biske Fitri Indah Melania. SWOT-nya terlampir. Lalu, program kerja selanjutnya itu ada Damkar. Ini latar belakang, tujuan, dan juga metode kegiatannya terlampir. Sasaran kegiatannya itu adalah anggota TBM Aset, Angkatan 13 dan 14, waktu pelaksanaannya April 2021. Indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Didapatkan hasil tidak baik karena belum terlaksana, dikarenakan kondisi pandemi dan juga penyesuaian jadwal kuliah yang tidak mencapai kesepakatan. Penanggung jawab Akodri Saputra. SWOT-nya terlampir. Lalu program kerja selanjutnya itu ada spontan, seminar pendidikan PTBMKI dan TBM unit bersama dalam kesatuan. Untuk latar belakang, tujuan dan juga deskripsi terlampir, metode kegiatan seminar, sasaran kegiatannya adalah seluruh anggota TBM Aset Angkatan 13 dan 14, waktu pelaksanaan 22 November 2020. Indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Dengan hasil terlaksana sangat baik. Untuk SWOT-nya terlampir di layar. Proker selanjutnya itu ada teknik survival, latar belakang, tujuan, deskripsi terlampir. Untuk metodenya adalah metode kegiatan membuat tempat perlindungan, contohnya kayak bivak, kemudian sasarannya itu Angkatan 13 dan 14, waktu pelaksanaan Mei 2021. Indikator keberhasilan berdasarkan waktu, kualitas, dan kuantitas, didapatkan belum terlaksana. Untuk penanggung jawabnya Rizky Ariandi, SWOT-nya terlampir. Lalu, proker selanjutnya itu ada POU, Pendidikan Organisasi Unit, di mana latar belakang, tujuan deskripsi terlampir, metodenya adalah bersifat seminar online menggunakan aplikasi Zoom. Sasaran kegiatan adalah anggota dan calon anggota TBM Askunja tahun 2020. Waktu pelaksanaan Juli 2021, indikator keberhasilan berdasarkan waktu, berdasarkan kualitas, berdasarkan kuantitas. Didapatkan hasil sangat baik. Penanggung jawab saya sendiri, Risa Ferenti, SWOT terlampir. Lalu, untuk kegiatan program kerja team building, kegiatan internal, yang pertama, itu ada GOES, latar belakang, tujuan, deskripsinya terlampir, metode kegiatan bersepeda, sasaran kegiatan adalah seluruh anggota TBM, Angkatan 13 dan 14, waktu pelaksanaan Mei 2021. Indikator keberhasilan berdasarkan waktu, kualitas, kuantitas. Didapatkan tidak baik karena belum terlaksana diakibatkan kondisi pandemi. Penanggung jawab Akodri Saputra. SWOT terlampir. Lalu selanjutnya ada program kerja arteri, Askunja Anniversary, latar belakang, tujuan, deskripsi terlampir, metode perayaan secara offline. Sasaran kegiatan adalah anggota TBM Aset Unja yang menjabat Angkatan 13 dan 14 waktu pelaksanaan Januari 2021. Indikator keberhasilan berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Didapatkan tidak baik karena belum terlaksana. Penanggung jawab Kinanti Prima, SWOT terlampir. Lalu program kerja selanjutnya itu ada bukber aset untuk tujuan, deskripsi, dan juga latar belakang terlampir. Metode kegiatannya diamalkan bersama, sasaran kegiatan adalah angkatan TBM 13 dan 14. Waktu pelaksanaan April 2021, indikator keberhasilan berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Didapatkan tidak baik karena belum terlaksana. Penanggung jawab Intan Oktari, SWOT terlampir. Lalu program kerja selanjutnya itu ada TBM bersenyawa, bersama kita satu rasa, latar belakang, tujuan, deskripsi terlampir.
Untuk metodenya adalah per kelompok dan penyesuaian games antar pos. Sasaran kegiatannya itu angkatan TBM angkatan 13 dan 14. Waktu pelaksanaan Maret 2021, indikator keberhasilan berdasarkan waktu, kualitas, dan juga kuantitas didapatkan hasil sangat tidak baik karena tidak terlaksana. Penanggung jawab Rizky Aryandi dan juga Nurul Yulita. Untuk SWOT terlampir. Lalu program kerja selanjutnya itu ada yang terakhir, itu ada nobar aset, latar belakang, tujuan kegiatan, dan deskripsi kegiatannya terlampir, metode kegiatannya adalah menonton, sasaran kegiatannya adalah seluruh anggota TBM angkatan 13-14. Waktu pelaksanaan Februari 2021, indikator keberhasilannya berdasarkan waktu, kualitas, kuantitas, didapatkan hasil tidak baik dikarenakan kondisi pandemi. Penanggung jawab dari nobar adalah Nurul Yulita, SWOT terlampir. Baik, sekian dari laporan pertanggungjawaban Divisi Pendidikan dan Pelatihan periode 2020. Saya kembalikan kepada Presidium. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Erisa. Di sini saya akan membuka sesi diskusi, di mana apabila quorum memiliki pertanyaan, boleh menyampaikannya melalui fitur chat ataupun menggunakan fitur raise hand, agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan, apabila quorum memiliki pertanyaan mengenai laporan pertanggungjawaban dari Divisi Diklat, agar dapat menyampaikannya pada fitur chat ataupun menggunakan fitur raise hand, agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baiklah, kepada Saudara Gumaya, dipersilahkan. Terima kasih Presidium 1, izin bertanya ke Erisa atau ke Diklat. Tadi kan program kerjanya ada beberapa yang tidak terlaksana. Itu kendala yang paling dirasakan teman-teman Diklat, kenapa itu sampai nggak terlaksana itu boleh diceritakan. Terima kasih. Mungkin boleh kepada Saudara Erisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Saya izin masuk ya. Terima kasih dulu kepada Presidium kesempatannya. Sebelumnya saya makasih juga kepada Gumaya sudah memberikan pertanyaannya. Oke, karena ini terkait dengan kendala program kerja yang tidak terlaksana ya. Nah, karena kan pada saat kita itu semuanya tuh rata-rata pada kondisi pandemi kan, semuanya serba online. Sedangkan banyaknya program kerja kita itu di Diklat itu bersifat offline. Nah, salah satu kendalanya itu adalah kurangnya koordinasi, kurangnya building dari internal kita sih sebenarnya. Kayak dari internal kita CO juga kurang koordinasinya, dan juga kebanyakan rata-rata anak Diklat sekarang itu adalah multi organisasi. Jadi penyesuaiannya itu di tiap-tiap program kerja itu susah koordinasinya. Nah, itu satu kendalanya. Kemudian kendala kedua adalah kurangnya sering bonding antara divisinya tuh kurang. Itu juga jadi sebuah kendala, karena sebelum-sebelumnya divisi Diklat itu biasanya bondingnya itu sering banget, karena kan sering ketemu hampir setiap minggu. Itu biasanya kita anak Diklat itu mengerjakan sebuah program kerja, dimana kayak seminar biasanya itu di SL. Jadi perbedaan yang signifikan itu adalah sering ketemu dan juga bonding internal dari antar anggota di divisinya itu sendiri. Lalu yang ketiga, jalur koordinasinya itu kurang. Nah, baik dari anggotaku, dari anak-anak Diklatku, dari semua anak Diklat, dan juga ke Triasnya itu jarang. Jadi kayak nanyanya pun kayak sungkan gitu loh. Jadi itu 3 hal itu sih sebenarnya kayak kendala yang sangat signifikan sih, Gum, yang membuat tidak banyaknya terkendala program kerja yang tidak terlaksana. Terlepas dari itu juga kayak kita semua tahu nggak sih, kayak jadwal kuliah kita juga banyak yang unstable, kayak baru H-1 dikasih, kayak penyesuaiannya pun bingung mau kayak gimana. Itu sih, cukup dari aku, terima kasih. Baiklah, bagaimana Saudara Gumaya? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup, terima kasih Erisa, terima kasih Presidium 1. Baiklah, mengingat waktu masih ada untuk sesi diskusi, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat ataupun memiliki pertanyaan kepada Divisi Diklat? Dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand.
Terima kasih. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaannya. Maka dengan itu, pembahasan laporan pertanggungjawaban dari Divisi Diklat telah selesai. Dengan begini, apakah laporan pertanggungjawaban dari Divisi Diklat periode 2020-2021 bisa diterima? Baiklah, di sini saya melihat bahwa tidak ada yang tidak setuju. Jadi, laporan pertanggungjawaban Divisi Diklat Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi diterima. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Erisa. Selanjutnya, mungkin kita akan melanjutkan agenda yang tertunda tadi, yaitu sesi diskusi untuk Divisi Bantuan Medis ataupun BANMED. Mungkin kepada Saudara Suseno, apakah telah memasuki ruangan Zoom? Maaf sebelumnya, izin menambahkan dari jawaban Rian tadi, saya Sartika, selaku WCO dari BANMED, ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Maudi tadi mengenai barang-barang, pertanggungjawaban barang-barang. Nah, barang-barang yang tersisa pada kami yang pertama yaitu tas merah yang dipegang oleh Rian itu sendiri. Barang-barangnya itu selain tas, isinya itu ada Rivanol 2 botol. Dengan kondisi 1 sudah dibuka segelnya, sudah terpakai. Kemudian oksigen tersisa 2 tabung, kasa steril 2 belum dibuka, kemudian kasa gulung 2 belum dibuka, 1 sudah dibuka. Nah, lalu botol infus sisanya tinggal setengah, kemudian hot cream 2 dia sudah tinggal setengah dipakai waktu dulu. Kemudian alkohol 100 ml tinggal 1 botol, betadin 1 botol, minyak kayu putih 2 botol belum terpakai, lalu plester gulung 1 roll. Nah, adapun barang-barang yang masih ada di ruang BEM, bendera TBM, kemudian air mineral 1 dus, lalu botol infus 3 dan tandu 1. Itu saja seingat kami. Lalu mengenai kapan terakhir kami melakukan pengecekan. Nah, dikarenakan pandemi ini, jadi kami sangat mengalami kesulitan. Terutama anggota kami banyak yang tidak berdomisili di Kota Jambi. Terakhir, Rian pernah mengecek ke ruang BEM itu sekitar tahun 2020 akhir. Nah, waktu itu saya dan Rian pernah berkoordinasi mengenai untuk pengecekan. Ternyata di ruang BEM itu diganti kuncinya. Nah, jadi kami tidak bisa melakukan pengecekan. Nah, dan kesalahan kami sampai sekarang kami juga belum ada inisiatif untuk menindaklanjuti dan menanyakan di mana kunci ruangan tersebut. Itu saja. Baiklah, terima kasih Saudara Sartika. Bagaimana dengan Saudara Maudi? Apakah ada tanggapan lagi? Bagaimana Saudara Maudi? Iya, sudah cukup. Terima kasih kepada Divisi BANMED yang sudah menjelaskan dan terima kasih kepada Presidium. Baiklah, waktu untuk
sesi diskusinya masih tersisa 3 menit. Apakah dari quorum lainnya memiliki pendapat ataupun pertanyaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari divisi Banmed? Bisa menuliskannya pada fitur chat ataupun melalui fitur raise hand agar bisa saya arahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Sepertinya ada yang nanya itu, Presidium. Baiklah, kepada Saudara Gumaya dipersilakan. Terima kasih Presidium, izin bertanya teman-teman Banmed. Tadi di LPJ-nya itu Gumaya lihat untuk penanggung jawab beberapa program itu ada Fahrul Iksan. Kemudian beberapa program yang lain itu ditanggungkan kepada semua anggota. Itu kenapa kayak gitu? Baik, saya izin menjawab. Nah, dari regulasi kenapa pembagiannya tidak semua, ini memang dari tahun sebelumnya di angkatan dari angkatan 2017 memang formasi kami sudah begitu. Jadi kami juga mengikuti formasi itu, Gumaya. Sekian. Oke, izin menambahkan nih. Yang tahu aku ya gini, kenapa kami ada beberapa, misalnya ada program itu cuma 1 orang, atau lain itu ada semua Banmed gitu. Jadi ini sebenarnya sih tidak 1 orang gitu, pakai 1 menit, tidak 1 orang gitu. 1 orang itu yang intinya, yang selebihnya itu membantu. Kalau misalnya semua terletak, kalau misalnya di laporan tersebut semuanya, berarti itu sebenarnya ada 1 orang gitu, tapi kami nggak masukin biar semuanya itu kerja gitu. Jadi kayak saling membantu gitu, saling koordinir gitu aja. Terima kasih Presidium dan Gumaya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sartika dan Saudara Suseno. Bagaimana dengan Saudara Gumaya? Apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup, terima kasih Presidium. Baik. Baiklah, kepada Saudara Erisa dipersilakan. Oke, terima kasih Presidium atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Divisi Logistik. Oke, kan Divisi Logistik ini berhubungan dengan PB di PT BMKI ya. Nah, saya izin bertanya, itu untuk satu kepengurusan kemarin, kalau boleh tahu bagaimana alur koordinasi dari logistik unit kita terhadap PB PT BMKI? Dan juga poin kedua yang ingin saya tanyakan, apakah protap dari PB itu sudah diimplementasikan di divisi logistik? Terima kasih, saya kembalikan kepada Presidium. Baiklah, di sini mengingat sesi diskusi telah habis, apakah dari quorum bisa memberikan saran mengenai penambahan waktu dari sesi diskusi? Apakah quorum memiliki saran? Baiklah, di sini memiliki saran bahwa 1 kali 5 menit, apakah quorum setuju? Baiklah, di sini saya melihat bahwa tidak ada yang tidak setuju. Dengan itu sesi diskusi ditambahkan 1 kali 5 menit. Baiklah, kepada Saudari Suseno ataupun Saudari Sartika dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab ya. Sebelumnya terima kasih Erisa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu regulasi PT BMKI dengan Banmed. Nah, regulasinya yang pertama yaitu salah satu anggota kami akan kami tunjuk untuk menghandle informasi dari PT BMKI, yaitu kami tunjuk Rahmatika Subhan, di mana dia nanti akan kami masukkan ke dalam satu grup lain yang namanya TRC. Nah, di situ kan biasanya nanti akan ada info-info dari info baik itu bencana alam dan lain sebagainya. Lalu nanti Rahmatika Subhan akan men-share ke grup. Setelah itu, apabila diperlukan open donasi, maka kami akan melakukan open donasi yang dihandle oleh Rahmatika Subhan dan kami sebagai anggota yang lain akan membantu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, boleh diulangi kembali Erisa pertanyaan kedua?
Baiklah, kepada Saudari Elisa, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke, terima kasih Presidium kesempatannya. Pertanyaan kedua, apakah protap dari PB itu sudah diimplementasikan di unit kita? Terima kasih. Secara pribadi, menurut kami programnya itu kurang diimplementasikan. Selain karena di hal ini dikarenakan akibat dari pandemi, kemudian selanjutnya juga dikarenakan oleh kesibukan belajar online. Itu saja. Oke, izin Presidium mau nambahin. Diperbolehkan, dipersilahkan kepada Saudara Suseno. Oke, sisa waktu tinggal 3 menit ya, atau 2 menit. Nah, gini. Betul kata si Sartika tadi. Nah, itu tadi gramatika subuhan. Nah, di samping itu juga aku juga masuk ke dalam grup tersebut, dan aku secara berkala kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ngecek, tapi kadang juga nggak ngecek gitu. Jadi ada beberapa misalnya bencana alam atau bencana di daerah lain itu udah aku upload ke grup kita gitu, atau udah aku tanggapin gitu, karena itu beberapa bencana yang udah terlewat seminggu gitu. Jadi aku kira kalau udah terlewat seminggu yang lalu nggak perlu diupload gitu. Tapi kalau yang aku upload tuh yang update gitu, misalnya sehari atau 2 hari kemarin gitu. Gitu. Untuk tanggapan kami itu benar kata Sartika tadi, itu kami open donasi seperti di NTT kemarin masalah bencana di Flores waktu itu. Dan alhamdulillah terkumpul dan kami langsung bagikan ke pihak PT BKI. Sekian, terima kasih. Baiklah, bagaimana Saudara Elisa? Oke, udah menjawab. Terima kasih. Saya kembali kepada Presidium. Baiklah, mengingat waktu untuk sesi diskusi masih ada, apakah ada lagi dari quorum yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan mengenai laporan pertanggungjawaban dari Divisi Banmet? Dipersilakan untuk menuliskan pada fitur chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk saya arahkan untuk menghidupkan mikrofon. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Pembahasan laporan pertanggungjawaban Divisi Bantuan Medis telah selesai. Dengan begini, apakah laporan pertanggungjawaban Divisi Banmet periode 2020-2021 bisa diterima? Baiklah, karena di sini saya melihat tidak ada yang tidak setuju, laporan pertanggungjawaban Divisi Bantuan Medis Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi diterima. Baiklah, dengan berakhirnya seluruh laporan pertanggungjawaban, baik itu dari Trias maupun dari divisi dari Tim Bantuan Medis Aset Fakultas Kedokteran Universitas Jambi periode 2020-2021. Selanjutnya kita akan istirahat terlebih dahulu ataupun break. Untuk itu, sekarang menunjukkan pukul 8.20. Saya akan men-scoring selama 1 kali 10 menit untuk melakukan istirahat atau break terlebih dahulu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kepada teman-teman yang mungkin ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu sebelum melanjutkan agenda selanjutnya. Oke, halo semuanya. Ini udah pada lanjut ya? Semangat dulu. Ngantuk atau masih semangat nih? Semangat. Ya, malah
ya. Gimana Bang? Semangat Ki. Semangat. Yuk dong yang si Sarapan dulu. kita di on camin dong. Kita Ini kayaknya dulu. Lagi masih- ngirim paket Oh. tapi udah belum habis. datang ya paket pemerintah ya. Nih kapan nih kesel nih. Aduh. Kita mulai aja ya. Oke, sebentar. Kita share screen terlebih dahulu. Ini seru nih mainannya nih. Ya, seru loh. Ini wajib itu sih wajib yang menang nanti dikasih hadiah deh. Ya enggak? Iya. Iya dong. Ini membuktikan Kita mulai. kekompakan tiap divisi nih. Oke, biasanya ini Ban Mek bagus nih. Oke, ini sudah ada emoji game. Best TBM Aset Unja. Nah, itu emoji game. Nanti di sini akan diberikan berbagai emoticon, emoji. Nah, di sana itu sebagai clue untuk menjawab sebuah lagu, sebuah judul lagu, sebuah judul film atau animasi. Oke, di sini peraturannya itu setiap divisi mendapatkan 3 soal wajib yang bernilai 10 poin per soal. Nah, ini mainnya per tim ya, per divisi. Jadi ada divisi diklat, divisi keuangan, infokom, dan lain-lainnya. Ini menguji sekompak mana tersebut. Oke, jangan pada muka lah nih. Oke, setiap divisi diberikan waktu 15 menit, 15 detik untuk menjawab. Jika divisi itu tidak bisa menjawab, maka akan jadi rebutan untuk divisi lain. Nah, divisi lain yang menjawab akan mendapatkan 5 poin per jawaban. Nah, untuk menjawab, teman-teman dapat langsung menggunakan fitur raise hand yang akan nanti kami pilih. Nah, untuk peserta yang setelah ditunjuk, silakan untuk langsung open mic dan menyebutkan divisi dari mana, dan dipersilakan untuk menjawab soal. Nah, soal dilempar sampai 3 kali. Nah, teman-teman udah paham kan? Oke, gimana Lydia? Kita lanjut aja gimana? Kita mulai? Lanjut dong, lanjut. Oke. Nah, di sini sudah ada 8 amplop. 8 amplop. Di sini teman-teman boleh pilih amplop mana yang akan dibuka nantinya. Setiap amplop berisi 3 pertanyaan. Oke, di sini kita main raise hand ya. Siapa cepat, dia yang akan memiliki kesempatan pertama. Mungkin kita hitung 1, 2, 3, silakan raise hand. Ayo, siapa dari divisi mana dulu yang raise hand? Tolong Lydia dilihat ya. Tempat yang resan ya. Belum ada yang raise hand ya. Oke, Infokom. Oke, Infokom. Infokom dulu. Mau pilih nomor berapa nih? Silahkan. Silakan di admit. Oke. Tiara mau pilih nomor berapa? 7. 7. Oke. Oke. Tiara. Nomor 7. Oke. Film luar. Oke, ini dia emoticonnya. Emojinya. Wow. Apa ya? Kita berikan waktu 15 detik ya. Ayo anggota Infokom. Silakan untuk diskusi sama timnya ataupun Tiara ataupun yang lainnya dari Infokom boleh jawab langsung. Yang tahu. Nggak harus Tiara. Dari Infokom siapapun boleh jawab. Oke. Saya hitung mundur. 10, 9, 8. Gimana Tiara? Jawab. 7. Semua yang Itu Infokom apa, boleh jawab Mbak? kok. Tebak-tebak 5. aja. Ini ada robot, Transformer. ada tangan. Oh, gimana? Apakah Gimana? benar? Transformers. Benar nggak? Iya. Kayaknya enggak sih. Apa ini kaki-kaki, tangan-tangan, tinju, Ada robot apa sih? tinju-tinju. Habis ya waktunya. Oke. Kayaknya robot ya. Oke, kita lempar ke divisi lain. Silakan divisi lain yang ingin raise hand menjawab. Silakan. Divisi lain? Oke, di sini sudah ada Bang Rian nih. Oke, Bang Rian boleh. Di-unmute. The Terminator. Apakah benar? Apakah Terminator benar? Mek. Robot loh tuh. Manusia robot tapi bergulat-gulat. Bentar, saya juga lupa jawabannya. Sebentar. Lah. Yang- Wah, Bentar. Gimana sih, Ki? yang buat soal lupa. Oke, salah. Bukan Terminator. Waduh. Aduh, salah pula. Oke, satu lagi dilempar lagi. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Apa
Itu siapa? Faras. Gimana Faras? Silahkan. Oh, ada yang jawab di chat. Iron Man. Aku ya. Iya, iya. World Robot Boxing. Gimana? World Robot Boxing. Wah. Where be? Oh, masih Film kan? masih belum keluar. Iya, film. Ini. Gimana? Bener nggak? Angkut guys. Gimana? Dia apa jawabannya? Coba kita speed bahasa Inggris. lewati aja nggak sih, kita cari yang lebih mudah atau gimana? Oke, jadi Ini belum, kayaknya terlalu susah ini. ya, jadi jawabannya real steel. Yang Betul lah ini. boxing ya. Gimana? Betul ya jawabannya? Siapa yang benar? Nyangkut-nyangkut di sini. Ini real steel kepanjangan real steel World Robot Boxing. Oh. Oh. Paras. Jadi berapa tuh? Jadi Batman menang lah. Wow, Oke, Batman oke. dapat 5 poin. 5 Iya poin. kan, Selamat. Ci? Selamat. Oke. Next kita harus Next untuk ini tinggal lagi dikit pertanyaan waktunya nih. film Indo. Nah, ayo Infocom, ini mudah nih. Ini gampang banget. Tahu. Masihnya bukan? Gimana? Oh, susah sinyal. Oh, benar. Nah, 10 poin untuk Infocom. Infocom 10 poin. Oh. Oke, pertanyaan terakhir. Film luar. Nah, ada orang lagi bersepeda, terus ada box, ada gift-gift itu. Ayo, apa jawabannya? Ya. Kita hitung mundur aja. 9, 8, 7, 6, 5, menyerah, Tiara? 4, 3. Aku nggak tahu. Oke, silakan Bang Rian. Silakan. Itu ada gambar sepeda, kemudian ada paket. Ya, berarti judulnya itu tentang pengantar paket ini. Ini film. Hampir benar ya mungkin ya. Itu Ras tuh kata Muhammad Ridho Ras. Nah. Ya Bang, Rush. Gimana? Rush Bang. Rus tulisannya. Rush. Iklan Shopee. Gimana Ki? Rus tuh gitu. Oke, oke, kita ambil satu lagi dari divisi lain. Wah, salah ya? Ayo. Sobi. Nah, kita ambil dari divisi lain dulu. Red like hell. Apakah benar? Oke, kayaknya kita skip aja ya. Oh, benar. Oke, betul ya. Right like hell. Tadi udah ada jawaban. Apaan tuh? Rush tuh. Selamat buat keuangan. Hell neraka. Banmet. 5 poin Banmet ya. Ya, oke, ya. Oke, divisi selanjutnya. Oke, lower hand dulu. Udah. Oke, silakan. 1, 2, 3. 3. Oke. Banmet ya. Oke, Ridho atau Faras. Serah kalian lah. Gak mau ya? Oke. Berapa? Berapa Ras? Pilih Ras. Udah 7 lah. 7 udah. Udah tadi ya? 7 udah di. Satu. Oke. Film luar. Nah. Wah, ini. Oh. Ini loh, Bang. Iya, benar. Yang itu. Vampir, serigala.
Kok Itu kayak nah. Iya itu. ganti-ganti Twilight serigala? Saga nggak sih? Lumar loh. Rebutin cewek itu bang, vampir sama serigalanya. Oh, Gimana, Twilight. Udah warehouse ini tadi Mbak, kami Mbak. Twilight. Oke, Ih, siapa yang jawab? Ya betul, Twilight. Faras. Bandmat. Oh, benar-benar. Sunlight. Sunlight. Oke. Serigala. Lupain untuk Oke, lower hand. soal selanjutnya. Lower hand ya, udah. Nah, Next. Film luar lagi. Wow. Ada rumah, ada Ya, balon. ini gampang banget ini. Mang Ayo, siapa yang bisa? Up. Nah, betul Lu Isan tuh betul. Isan tuh betul. Benar. Kalau salah, Benar. Benar, keren ya. 15 poin Oke, kami. tambah 1 poin lagi untuk Banmet. Jam Soal terakhir, 9. film Indo. Ah, sayang pula Indo pula. Nah, Api, cewek, api. Siapa nih yang suka nonton film? Ayo Ras. Isan. Apa tuh? Kalau cewek ini biasanya Iksan bang. Ayo Ridho, Isan. Saya nggak tahu. Isan. Iksan. Putri yang tertua. Apa kan? 900. Aduh, ini ada apinya ini. Api. Iron Man. Ini kalau di Iron webtoon ada nih Man. judulnya. Webtoon ada tuh. Virgo and the Sparkling tuh nah kalau webtoon ya. Kita itu mundur ya. 10. 9. Bentar apa? Ayo Faras. Isan Itu apa yuk? mundur. Ayahku, suami benar-benar. ibuku. Gimana? Oh, Putri Macan. Ada ya film Putri Macan? siapa yang jawab? Gimana Lia? Benar nggak? Coba kita lihat jawabannya. Iya. Itu kata Ridho tuh, dendam Citra Fitri. Oke. Mengingat waktu kita nggak usah lempar-lempar aja. Atau gimana? Masih mau lempar-lempar apa enggak nih? Soalnya nanti waktunya nggak cukup nih kalau lempar-lempar. Nah, selesai kan Berkingnya. Bamit menang. Udah. Bamit menang kok. Next aja. Saya next. udah menang ya bang. Ya. Iya, Bamit menang kok. Iya. Oke, 20 poin untuk Banmet. Oke, silakan diresen lagi 1, 2, 3. Divisi mana? Yang belum. Oke. Bendahara. Banmet udah bang. Ya, benar. Oke. Ada apa lagi ya? Trias. Ada lagi. Ya, Silakan Kak Maudi. boleh. Aku mau nomor 8. Oke, 8. Ding. Ting. Film luar. Wah, ada pisau, Wah. ada bus. Horor ini Oh. kayaknya. Wah, ini mengerikan. Kayaknya ada yang berbunuh ini. Ya, ada Bang Eki. Oke, Kak Putri. Kak Maudi, apa Kak? Menurut aku ini film Chucky, enggak ya? Bukan ya? Apa ya? Nggak tahu. Mana Lydia? Apaan sih Kak Gimana Maudi? ya? Itu rumah sakit atau rumah tuh? Lupa nih jawabannya. Room. Itu kereta itu. Desau. Bener gak Desau? Nggak tahu. Mana Lydia? Gimana? Wah, Boleh ini nggak? Udah boleh ngambil? Boleh jawab lagi enggak? Masih ada waktu 5 detik lagi. Master Chef. Izin menjawab boleh? Boleh jawab lagi enggak? Masih Boleh, bisa, boleh. Mbak. Masih bisa. Bisa. Knives Out ya. Oh, gimana? Oke, kalian. Bentar. Kita lihat Ya. aja jawabannya. Ini. Oh, ada yang tahu nggak filmnya ini? Ah, apa Putri itu? tahu. Murder on the Orient. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Next. Pasti bagus tuh untuk psikopat. Film luar. Aduh, Ya, Mbak Maudi lagi. Iya, Wah. Mbak Maudi. apa ini? Kayaknya Avatar. bencana. Eng, The Legend of Eng. Ayo apa? Oh iya, ada. Legend of Eng. Bisa jadi tuh. Presentation gitu. Film luar. Angin, api, air, petir. Nah, semuanya nih. Itu ada saljunya bang tuh. Salah lah bang. Ada meteor itu. Bisa salju loh. Bisa salju. Aduh. Oh, iya bisa ya bang.
2012 bela kiamat. Boy-boy nggak sih ini? Gimana? 12? Interstellar. Bener nggak sih? Iya nggak? Ya, betul sekali. Oh. Wih, keren Bang Dia Eki. jawab. Wah, bukan nonton juga Bang Dengerin Eki. pula. 10 poin. Oke, Siapa soal yang lagi. jawab? Yang kah, Bang Eki. Oh. Soal lagi. Wah, pisau lagi nih. Pisau, pesawat jatuh. Ini tentang Sandra di pesawat nih. Sandra di pesawat dah. Ya, berkaitan sama pesawat ini. Apa jawabannya ya? Ayo, satu lagi. Film Korea. Oke, 10. Enggak, bukan film 9. Korea ya. 8. 7. 6. Yang pembajakan di pesawat itu 5. Tentang apa, guys? Tentang apa? Tentang 3. pesawat. 2. Pesawat dibajak. 1. Ya nih. Jawabannya adalah Jawabannya adalah Tuldi. kok belum muncul? Hitchking. Non-stop. Ada yang tahu nggak? Ini baru filmnya saya enggak. Seru nggak guys ini filmnya guys? ya begitulah ya. Oke. Awas bisa suruh ya. Divisi 1. Oke, divisi kayaknya kan Resen. next ya. Kita divisi mana? Ya, Ban Med udah lah. Iya. Med Infocom Oke, udah. Infocom udah. Ayo, yang lain nih, belum nih. Divisi yang belum, silahkan raise hand. Diklat keuangan. Nggak, belum tuh, diklat. Oh, diklat. Diklat keuangan belum. Terus humas belum. Loh. Ayo. Humas mana? Humas ini mana? Humas? Admin belum. Saya Administrasi. humas. Lydia, selain Lydia ya yang jawab. Bisa Lydia. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, mungkin kita tunjuk aja gimana dulu siapa? Oke, kita tunjuk aja ya. Mungkin Tunjuk dari Diklat, silakan Diklat. Ayo, silakan Ica. diklat. Ayo Kak Ica. Wah, Kak Ica mana nih? AFK kali. Ada. Ayo Kak Ica, mau nomor berapa? Boleh dong, aku serahin ke Nurul, mau nomor berapa Nurul? 5. 5. Film Indon. Film luar. Luar. Oh. Oh, ini. Oh. Ini yang itu. Wah, ini gampang nih. Hewan semua. Ada yang tahu nggak? Oh, National Geographic. National Geographic. Itu film ya. Madagaskar. Madagaskar. Apa tadi yang jawab? Kan Jawabannya diklat. gimana? Diklat. Kayaknya udah ada yang bener deh. Mudah banget. Gampang banget ini. Night at Museum. Ayo boleh dong, tuh. diklat. Ayo Diklat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang bisa jawab? Nih, raise hand nih, raise hand. Oke, silakan Raise Maria. hand. Oke, silakan Faras atau Farul. Madagaskar. Madagaskar. Benar. Oke, betul sekali. Oh, dapat lagi poin. Gimana nih? Ini karena ada hadiahnya, Bang. Kalau nggak ada hadiah nih, udahlah. Oke. Film Indo. Ayo Diklat, film Indo. Nah, pelangi, terus ada Wah. 3 orang. Ini legend filmnya. Film kaum pelangi ya. Nih. Oke. Saya kira apa? Yang judulnya ada pelangi-pelangi, coba. Kok udah cemara? Iya. Iya, udah. Wah, yang di chat nih kayak mana nih? Nggak dianggap nih ya. Coba on Gak raise hand tadi sih, kan raise hand harusnya. Ayo resen. Filma
Kan Dikla jawab. Banmet lagi. Ayo. Banmet pas saya mau. 5, 4, Ada 3, pelangi nih. Ini LGBT 2, nih. LGBT nih. 1. Oke, silakan Bang Rian lagi. Oh, aku ya? Iya. Oke, Faras. Faras. Keluarga Cemara ya Iksan tadi? Bang, Iksan katanya mau jawab tadi. San, jawab San. Ayo, jawabannya apa? Aku nggak lihat chat. San, AFK dia. Halo San. Enggak ya? Enggak Bang, si Iksan lagi ngecek ini Bang, chat ada jawabannya soalnya. Mana tadi? Chatnya. Oke, habis ya waktunya ya. Laskar Pelangi katanya di chat ada tuh. Kita lihat. Oh iya, Laskar Pelangi ya. Betul. Laskar Pelangi tambah jadi Mantap, San. Oke, poin lagi. Benar. Oke, soal terakhir. Dalam luar. Terus ada kura-kura, terus ada... Oh, udah ini. Oke, Dikla aja jawab yuk. Kalau nggak bisa kami ajak lagi. Habis. Habis. Keja. Habis main. Jawab dong. Ini harusnya bisa nih itu Paras. Ayo, nggak bisa kami jawab nih. Tikusnya itu. 5, 4, 3, 1. Satu. Oke, jawabannya adalah Enggak. Siapa yang jawab yuk? Mau jawab nggak? Oke. Oke, kita next aja ya. Jawabannya adalah TMNT. Hah? Apaan tuh? Belum ada tikusnya. Bukan kura-kura ninja ada. Bener guys, bahasa Indonesia yang kura-kura ninja itu. Kura-kura nih. Siapa yang jawab? Ada tadi. Putri jawab. Boleh. Yeay. 5 poin untuk Trias. Oke, yang belum divisi mana nih? Yuk keuangan, humas. Yuk. Siapa lagi? Yuk, humas, keuangan, sama administrasi yang belum. Oke, siapa yang mau jawab duluan? Silakan raise hand. Oke, kita tunjuk lagi. Belum ada nih. Kita dari keuangan. Kak Ais. Halo Kak Ais. Dari keuangan, Sri, Sania. Kak mau, bukan. Siapa ya? Kak Dita. Nah, AFK nih, keuangan nih. Aku boleh jawab nggak? Aku dari keuangan nih. Nggak bisa. Audio rusak. Gak apa-apa sih, Nomor boleh berapa? sih. Yang belum nih? Nomor. Tapi kan masih belum bisa ngalahin Banmet dah. Nomor 2, nomor 3. Poin Banmet berapa ya? 30 dah. Yuk, anak Sultan muncul. 3 aja, oke. Oke. Ais pakai chat berarti ya dia jawabnya. Film. Oke, ini udah. Oke, Udah. yang lain. Udah Udah. ini. Oke, nomor yang lain. Nomor berapa, guys? Ganti lagi Ais. Cing. Oke, kayaknya ini soal terakhir ya. Karena waktu kita udah hampir mau habis nih. Ya, kasihan yang belum dapat. Nomor 6. Film Indo. Terus ada rumah, terus ada kacang. Kentang enggak tuh? Kentang ya, kentang. Kok tahu? Pernah baca. Rumah kentang. Kacangnya itu ada kacangnya masalahnya. Tuh, 10 poin untuk Ya, keuangan. benar jawabannya. Kentang. Kan rumah kentang. Terus Oke, ini apa? Putri tahu. Kok ada topi Putri tahu nih, ayo keuangan. laut?
One shot ya. Keuangan yuk. Ayo. Yuk, keuangan yuk. Nggak bisa yuk, kami yang jawab. Putri dulu, Rian. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lempar ke Kak Putri. One Piece. One Bukan. Piece. Bukan. Pedal pop nih. Bukan One Piece, bukan. Betul, One Piece. Bedain loh. Film sama komik beda enggak tuh? Tuh komik bukan One Piece tuh. Animasi. Mungkin ya sama lah, anggap sama lah ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Film luar. Nah. Wow. The Doctor itu. Ada. Dokter hewan. Nih Korea nih, aku yakin nih. Enggak. Bukan. Bukan. Kok ada saljunya ya? Iya kan, ada salju ya. Dolittle. Apa tuh? Itu enggak, Lydia? Bener itu kayaknya. Nggak, kita cek dulu. Ya, Dolittle. Tadi aku cek di Google. Bener banget. Wow. Oke, apa ini? Cepat ya, keuangan. Oke. Oke, gimana? Ini waktunya udah Oke. Udah habis belum waktunya nih? Udah habis nih. Ini kita kayaknya udah. Oke, jadi poin terbanyak itu Banmet nggak sih? Banmet. Terbanyak. Yes. Jelas. Oke. Semangat malam ini ya Banmet ya. Oke, selamat kepada Banmet. Hadiahnya uang 10.000 dengan pajak 100%. Oke. Terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Jangan lupa ikuti acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman tadi yang telah mengisi acara break kita. Sekarang menunjukkan pukul 20.49. Untuk itu, skorsing untuk break saya cabut kembali. Baiklah, agenda kita selanjutnya yaitu untuk sidang pembahasan AD, ART, GBHO, GBHK. Baiklah, sebelum kita melakukan pembahasan selanjutnya, di sini saya akan tetap memberikan rules yang sama, yaitu ketika setuju, ketik angka 1, ketika tidak setuju, ketik angka 2, jika ingin bertanya atau berpendapat, bisa ketik angka 3. Mungkin yang sebelum pembahasan ini, saya ingin menawarkan dan juga bertanya kepada quorum, apakah pemaparan dan pembahasan nanti akan dilaksanakan pasal per pasal atau bab per bab. Silakan memberikan pendapatnya di kolom chat. Baiklah, di sini saya melihat bahwa quorum yang memberikan pendapat mengatakan bahwa dibahas bab per bab. Baiklah, sesi pemaparan dan pembahasan ini akan dilakukan secara bab per bab disetujui. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pembahasan mengenai ADART. Mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu. Mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan membacakan anggaran dasar
Esculapius Sigijai Emergency Team, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pembukaan bahwa asas dan tujuan perguruan tinggi adalah membentuk manusia seutuhnya. Yang dimaksud dengan manusia seutuhnya ialah manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani, memiliki kecerdasan, kreativitas dan keterampilan tinggi, berbudi pekerti luhur, penuh tenggang rasa, serta mencintai bangsa dan sesama sesuai dengan falsafah Pancasila. Berdasarkan pemikiran